Bayangkan sebuah masa depan di mana kamu menjalani hidup dengan penuh tujuan, kebahagiaan dan kelimpahan. Setiap hari kamu bangun dengan perasaan bersemangat dan termotivasi untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Sekarang, bawa visi tersebut ke saat ini. Sambil menonton video ini, bayangkan dirimu melepaskan kebiasaan yang merusak diri sendiri dan menggantinya dengan kebiasaan yang akan mendorongmu menuju kesuksesan. Dalam filosofi Stoik, diyakini bahwa individu memiliki kekuatan untuk membentuk nasibnya sendiri melalui pikiran, tindakan, dan pilihan mereka. Dengan mengembangkan kebiasaan baik dan menghilangkan yang buruk, seseorang dapat mencapai hidup yang bijaksana, tenang, dan berbudi luhur. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jadi mulailah berubah sekarang dengan menghilangkan kebiasaan buruk. Dan ingat, langkah kecil dapat membawa akhir yang besar. Mari kita mulai. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu memilih untuk menonton video ini. Saya tahu ada jutaan video di luar sana, dan kamu bisa saja memilih yang lain, tapi kamu ada di sini sekarang, dan saya sangat menghargainya. Terima kasih atas waktumu yang berharga. Sekarang, saya ingin meminta satu hal. Saya meminta kamu untuk membuat komitmen pada diri sendiri saat ini juga, dan komitmen itu sederhana. Jangan lewati video ini dalam keadaan apapun, baik sekarang maupun nanti. Kamu berbeda dari yang lain, kamu adalah pengecualian. Dan sebagai pengecualian, kamu harus bertindak seperti itu. Beri dirimu perhatian dan waktu yang pantas, dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi tetaplah fokus. Nomor 1, materialisme yang berlebihan. Ini adalah masalah umum di masyarakat modern di mana orang sering mengaitkan kekayaan dan kepemilikan materi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, seperti yang diyakini Stoik, pengejaran semacam ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengalihkan perhatian dari pengalaman bermakna. Untuk mengatasi materialisme yang berlebihan, seseorang harus mengadopsi pendekatan yang lebih minimalis, berfokus pada pengalaman, hubungan, dan pengembangan diri. Salah satu strategi efektif untuk mengurangi kecenderungan materialistis adalah dengan mengubah perspektif tentang apa yang benar-benar penting. Alih-alih menempatkan nilai pada tanda-tanda eksternal kesuksesan seperti kepemilikan, status, atau penampilan, individu harus fokus pada kualitas batin seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan memprioritaskan kebajikan, kamu bisa mengembangkan rasa pemenuhan yang lebih dalam yang tidak dapat dicapai melalui barang-barang materi saja. Cara lain untuk mengatasi materialisme berlebihan adalah dengan menyederhanakan gaya hidup. Ini bisa melibatkan mengurangi barang, decluttering, dan meminimalkan pengeluaran dengan hidup hemat. Dengan membatasi konsumsi, kamu dapat mengurangi penekanan pada kepemilikan materi dan mengalihkan energi pada pengalaman dan hubungan yang membawa kepuasan sejati. Selain itu, dengan bersyukur atas apa yang sudah ada, kamu bisa menumbuhkan rasa kepuasan dan mengurangi keinginan untuk memperoleh lebih banyak. Penting untuk diingat bahwa kepemilikan materi itu sendiri tidak selalu bermasalah. Yang menjadi masalah adalah keterikatan dan obsesi terhadapnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Untuk mengatasi masalah ini, seseorang bisa mempraktikkan ketidakterikatan dengan menyadari bahwa kepemilikan materi bersifat sementara dan tidak permanen. Dengan menerima sifat sementara dari barang-barang tersebut, kamu bisa melepaskan keterikatan pada benda-benda dan melihatnya hanya sebagai alat atau sumber daya, bukan sebagai identitas atau nilai diri. Nomor 2, mencari pengakuan dari orang lain. Ini adalah kebiasaan umum yang sering dialami banyak orang. Sangat menggoda untuk terus-menerus mencari persetujuan dan pengakuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Namun, kebiasaan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Ketika kita terlalu bergantung pada pengakuan dari orang lain, kebahagiaan kita menjadi bergantung pada opini dan persetujuan orang lain.
Ini berarti kebahagiaan kita terikat pada hal-hal di luar diri kita yang bisa menyebabkan perasaan tidak aman dan ketidakbahagiaan ketika faktor eksternal itu tidak ada atau hilang. Filosofi Stoik menekankan pentingnya persetujuan diri sendiri dan kepuasan batin. Alih-alih mencari pengakuan dari orang lain, Stoik mendorong kita untuk fokus pada pengembangan kekuatan batin dan karakter kita. Dengan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian dan keadilan, kita bisa menemukan rasa pemenuhan dan kepuasan dalam diri kita sendiri. Ketergantungan pada diri sendiri ini memungkinkan kita untuk mempertahankan kebahagiaan kita, bahkan di tengah kesulitan atau kritik dari orang lain. Selain memperbaiki kesehatan mental kita, mencari pengakuan dari orang lain juga bisa berdampak negatif pada hubungan kita. Ketika kita terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain, kita bisa terlihat sebagai orang yang butuh atau tidak percaya diri. Ini bisa merusak hubungan kita dan membuat orang lain melihat kita dalam pandangan yang negatif. Nomor 3. Meratapi kesalahan masa lalu. Meratapi kesalahan masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan adalah kebiasaan umum yang dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Ketika kita terus-menerus memikirkan kesalahan masa lalu, kita cenderung terjebak dalam pikiran negatif yang dapat menciptakan perasaan bersalah, malu, dan cemas. Emosi negatif ini dapat menghalangi kita untuk maju dan menikmati hidup saat ini. Salah satu cara efektif untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan berlatih mindfulness, kesadaran penuh. Mindfulness adalah konsep inti dalam stoikisme yang mendorong kita untuk hidup di saat ini dan fokus pada pengalaman yang sedang terjadi. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar melepaskan masa lalu dan berhenti khawatir tentang masa depan. Sebaliknya, kita berkonsentrasi pada apa yang sedang terjadi sekarang dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan tenang dan jernih. Berlatih mindfulness melibatkan memperhatikan indera, pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi. Kita mengamati pikiran kita tanpa terjebak di dalamnya atau bereaksi secara impulsif. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan wawasan tentang pola pikir kita dan meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri yang meningkat ini membantu kita mengelola pikiran dan emosi dengan lebih efektif, sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas pikiran negatif. Teknik lain untuk mengatasi meratapi kesalahan masa lalu adalah dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap peristiwa. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan dan keputusan kita saat ini, alih-alih merenungkan kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan. Nomor 4. Jangan takut pada perubahan. Menghadapi perubahan bisa sulit terutama jika kita terbiasa dengan rutinitas dan kebiasaan yang sudah kita jalani. Namun terkadang, perubahan diperlukan untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Bahkan, banyak orang sukses mengaitkan pencapaian mereka dengan berani mengambil risiko dan menerima perubahan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan akan perubahan? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, perubahan harus dipandang sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Dengan membuka diri terhadap pengalaman baru, kita bisa memperluas wawasan dan menemukan aspek-aspek baru dari diri kita. Langkah praktis untuk mengatasi ketakutan terhadap perubahan adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Daripada langsung menghadapi perubahan besar dalam hidup, cobalah membuat perubahan kecil dalam rutinitas atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya, cobalah rutinitas olahraga baru atau makanan yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Ketika kamu melihat perubahan kecil ini membawa dampak positif, kepercayaan dirimu akan bertambah, dan kamu akan merasa lebih nyaman menghadapi perubahan yang lebih besar di masa depan. Pendekatan lain yang berguna adalah dengan fokus pada potensi manfaat dari perubahan tersebut. Pertimbangkan kemungkinan apa yang bisa terbuka
jika kamu menerima perubahan. Bagaimana hal ini bisa memperbaiki hidupmu atau karirmu? Membayangkan hasil positif dari perubahan dapat membantu kamu tetap termotivasi dan terinspirasi selama masa transisi. Akhirnya, ingatlah bahwa perubahan adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, kamu bisa mengatasi ketakutan terhadap perubahan dan berkembang dalam situasi-situasi baru. Berbaik hatilah pada dirimu sendiri sepanjang proses ini, dan jangan takut untuk meminta dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Nomor 5. Berhenti khawatir tentang hal-hal sepele. Salah satu kebiasaan paling merusak yang sering dihadapi orang adalah terlalu khawatir tentang hal-hal sepele. Keadaan khawatir yang terus-menerus ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, berita, gosip, atau bahkan rasa tidak aman pribadi. Namun sangat penting untuk menyadari bahwa sebagian besar dari kekhawatiran ini tidak relevan dan tidak berkontribusi pada kebahagiaan atau kepuasan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan waktu dan energi kita pada hal-hal yang penting, daripada terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, kita bisa melatih diri untuk fokus pada apa yang penting dan menyaring gangguan-gangguan kecil. Ini tidak berarti kita harus sepenuhnya mengisolasi diri dari masyarakat, tetapi lebih pada belajar untuk selektif dalam berinteraksi dengan dunia sambil menjaga kedamaian batin kita. Untuk menghilangkan kebiasaan ini, kita bisa mulai dengan mengidentifikasi area dalam hidup kita di mana kita sering membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Ini bisa termasuk kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa pesan di ponsel, merasa cemas tentang peristiwa masa depan, atau meratapi kesalahan masa lalu. Setelah kita mengenali pola ini, kita bisa menantangnya dengan pemikiran stoik. Tanyakan pada diri sendiri apakah kekhawatiran ini akan berdampak dalam jangka panjang, dan apakah mereka selaras dengan nilai dan tujuan hidupmu. Teknik lain yang bisa membantu adalah dengan menetapkan batasan pada waktu dan perhatian kita. Kita bisa membatasi paparan terhadap sumber kecemasan, seperti mengurangi penggunaan media sosial atau menonton TV secara berlebihan. Dengan menciptakan ruang untuk refleksi dan mindfulness, kita bisa menumbuhkan rasa kedamaian batin yang akan membantu kita menghadapi tantangan yang tidak terduga dengan lebih baik. Pada akhirnya, kunci untuk mengatasi kebiasaan khawatir tentang hal-hal sepele terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan mengadopsi perspektif stoik, kita bisa belajar untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang mendorong pertumbuhan, kebahagiaan, dan hubungan dengan orang lain. Dengan usaha dan latihan yang konsisten, kita bisa mengubah pikiran dan hati kita untuk hidup lebih autentik dan dengan tujuan yang lebih besar. Nomor 6. Jangan pernah membalas dendam. Membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi pada akhirnya hanya membawa konsekuensi negatif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Menurut filosofi stoik, fokus pada kesejahteraan orang lain dan menemukan kedamaian batin jauh lebih berharga daripada mengejar balas dendam. Balas dendam dapat berbahaya karena menciptakan siklus negatif yang tidak ada habisnya. Dendam juga dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan penyesalan. Selain itu, hal ini menyita banyak energi mental dan emosional yang seharusnya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Para stoik percaya bahwa kita harus belajar untuk tidak mempedulikan hinaan dan tindakan yang merugikan, karena hal-hal tersebut berada di luar kendali kita. Alih-alih, kita sebaiknya fokus pada memperbaiki diri dan dunia di sekitar kita. Menurut stoikisme, kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dan kita harus berusaha menjadi orang yang berbudi luhur serta bermoral dalam semua tindakan kita. Mengampuni mereka yang telah menyakiti kita memang sangat sulit, tetapi hal ini merupakan alat yang ampuh untuk mencapai kedamaian batin dan bergerak maju. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan diri dari beban rasa dendam dan memberi diri kita izin untuk sembuh.
Pengampunan juga mendorong rasa kasih, empati, dan pengertian yang merupakan kualitas penting dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, mengejar balas dendam dapat merusak hubungan dan reputasi kita, sementara pengampunan justru dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dengan memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan dan percaya pada orang lain, yang dapat memperdalam ikatan dan meningkatkan rasa saling hormat. Menghilangkan keinginan untuk membalas dendam memerlukan refleksi diri dan introspeksi. Kita harus memeriksa keyakinan dan motivasi kita untuk memahami mengapa kita merasa terdorong untuk membalas dendam, serta apakah tindakan itu benar-benar bermanfaat. Berlatih mindfulness dan meditasi dapat membantu kita mengembangkan perspektif yang lebih tenang dan mengurangi reaktivitas emosional kita. Dengan mengadopsi perspektif stoik tentang pengampunan, kita bisa memutus siklus balas dendam dan menciptakan kehidupan yang lebih positif dan memuaskan. Fokus pada pertumbuhan dan pengembangan diri, serta memberikan kasih kepada orang lain, dapat membawa kita pada kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih besar. Nomor 7. Berhenti membuang waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan oleh karena itu sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen dengan bijaksana. Para stoik percaya bahwa waktu adalah hadiah dan setiap individu bertanggung jawab untuk menggunakannya sebaik mungkin. Sayangnya, banyak dari kita yang menyia-nyiakan waktu pada aktivitas yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan atau perkembangan pribadi kita. Berikut beberapa cara untuk menghilangkan kebiasaan ini dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Pertama, identifikasi prioritasmu dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Para stoik percaya bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, begitu pula kita harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting bagi kita. Tentukan apa yang benar-benar berarti dalam hidupmu dan alokasikan waktumu sesuai dengan itu. Hilangkan aktivitas yang tidak selaras dengan nilai atau tujuanmu. Kedua, adopsi pendekatan yang proaktif dalam memecahkan masalah. Daripada menunggu hal-hal terjadi, ambil tindakan yang mengarah pada tujuanmu. Para stoik percaya bahwa kebajikan adalah hadiahnya sendiri, dan dengan mengambil tindakan menuju tujuan kita dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Terakhir, berlatihlah rasa syukur. Rasa syukur memungkinkan kita untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup dan menumbuhkan rasa kepuasan. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita kurang, kita bisa hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Ingatlah, waktu adalah sumber daya yang berharga, dan kita hanya mendapatkan begitu banyak dalam hidup ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita bisa memanfaatkan setiap momen dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Nomor 8. Berhenti mencari masalah. Sangat mudah untuk terjebak dalam kebiasaan terus-menerus mencari masalah, tetapi seperti yang diajarkan oleh para stoik, jauh lebih produktif untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan bekerja menuju solusi. Ketika kita mengadopsi pola pikir pemecahan masalah, kita berpindah dari posisi reaktif ke posisi proaktif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membingkai ulang cara kita memandang masalah. Alih-alih melihat masalah sebagai pengalaman negatif, kita bisa menganggapnya sebagai tantangan yang perlu diatasi. Dengan perspektif baru ini, kita bisa menghadapi masalah dengan percaya diri dan keteguhan, mengetahui bahwa mengatasi masalah akan membawa pertumbuhan pribadi. Strategi lain adalah memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan yang tidak bisa kita kontrol. Seringkali, kita menghabiskan energi yang tidak perlu untuk khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Dengan melepaskan kekhawatiran ini, kita membebaskan diri untuk fokus pada hal-hal yang paling penting. Selain itu, kita harus ingat bahwa rintangan adalah peluang tersembunyi. Para stoik percaya bahwa kesulitan datang untuk menguji ketabahan kita dan memperkuat karakter kita. Jadi,
Ketika dihadapkan dengan tantangan, sambutlah dan lihatlah sebagai kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Akhirnya, kita harus selalu berusaha untuk menjaga sikap positif. Negativitas memunculkan lebih banyak negativitas dan sulit untuk menemukan solusi jika kita merasa terpuruk. Sikap positif membantu kita menghadapi masalah dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, sehingga meningkatkan peluang kita untuk menemukan solusi yang efektif. Dengan menggeser perspektif dan mengadopsi pola pikir pemecahan masalah, kita bisa mulai menjalani kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai stoik. Mari berhenti mencari masalah dan mulai menemukan solusinya. Nomor 9, bertindak tanpa berpikir. Bertindak tanpa berpikir adalah kebiasaan umum yang sering kali mengarah pada keputusan yang buruk dan penyesalan. Bertindak tanpa berpikir berarti melakukan sesuatu berdasarkan dorongan atau keinginan tanpa memikirkan akibatnya dengan baik. Namun para stoik mendorong pengikutnya untuk menahan godaan ini dan lebih memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam membuat keputusan. Untuk mengatasi bertindak tanpa berpikir, kita perlu melambat dan merenungkan konsekuensi potensial dari tindakan kita sebelum melakukannya. Ini berarti kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan yang kita inginkan sejalan dengan nilai dan tujuan jangka panjang kita? Kita juga harus mempertimbangkan risiko dan manfaat serta menimbangnya satu sama lain. Para stoik percaya bahwa emosi dapat mengaburkan penilaian yang pada akhirnya menyebabkan keputusan yang tidak rasional. Oleh karena itu mereka menekankan pentingnya melepaskan diri dari emosi dan mendekati situasi secara objektif. Ini bukan berarti kita harus menekan emosi sepenuhnya, tetapi lebih pada belajar untuk mengenali dan mengakui emosi kita tanpa membiarkannya mendikte tindakan kita. Aspek penting lainnya dalam mengurangi kebiasaan bertindak tanpa berpikir adalah dengan mengembangkan disiplin diri. Ini berarti memiliki kemampuan untuk menunda kepuasan langsung demi keuntungan jangka panjang. Misalnya, seseorang yang ingin menabung uang harus menahan diri dari membelanjakannya secara tiba-tiba dan menyisihkannya untuk keperluan di masa depan. Selain strategi-strategi praktis ini, penting juga untuk menumbuhkan rasa damai dan ketenangan batin. Hal ini datang dari menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan alam dan merangkul momen saat ini, kita bisa mengembangkan rasa tenang dan kejernihan yang memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, mengurangi kebiasaan bertindak tanpa berpikir membutuhkan komitmen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan hati-hati, serta kesediaan untuk melatih disiplin diri. Dengan mengikuti kebijaksanaan stoik, kita bisa belajar menolak godaan kepuasan instan dan memilih jalur yang mengarah pada pemenuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Nomor 10. Berhenti mengeluh. Mengeluh adalah kebiasaan yang seringkali sulit diatasi. Kita mungkin mengeluh tentang cuaca, pekerjaan, hubungan, atau hal-hal lain yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, mengeluh jarang menghasilkan solusi yang berarti, dan bahkan bisa menciptakan lebih banyak stres serta negativitas dalam hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mengeluh seringkali merupakan manifestasi dari frustrasi dan kemarahan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima bahwa beberapa hal memang berada di luar kendali kita bisa menghindari terbebani oleh emosi negatif, dan sebaliknya mengarahkan energi kita ke area yang lebih bermanfaat. Alih-alih mengeluh, kita bisa fokus pada tindakan. Jika ada sesuatu yang membuat kita tidak bahagia, daripada meratapinya, kita bisa mencoba mengubahnya atau mencari cara untuk menghadapinya dengan lebih baik. Para Stoik mendorong kita untuk menjadi proaktif dalam menangani masalah daripada sekadar mengeluh. Mengeluh juga bisa membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Ketika kita mengeluh,
kita mengundang lebih banyak pikiran negatif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan mempraktikkan rasa syukur, kita bisa mengalihkan perhatian dari apa yang kurang menjadi apa yang kita miliki. Rasa syukur memungkinkan kita untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup dan membangkitkan perasaan bahagia serta puas. Salah satu cara efektif untuk berhenti mengeluh adalah dengan menerapkan pola pikir stoik yang menekankan pada penerimaan dan kesadaran. Saat kita mendapati diri kita mengeluh, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya apakah keluhan ini benar-benar produktif. Apakah ini membantu kita atau malah memperburuk situasi? Dengan kesadaran seperti ini, kita bisa secara bertahap mengubah kebiasaan kita dan fokus pada hal-hal yang lebih positif. Dengan menghilangkan kebiasaan mengeluh, kita akan merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengadopsi filosofi stoik dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih damai, bahagia, dan penuh arti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini jika Anda merasa kontennya bermanfaat. Saya juga akan menaruh 2 video di sini yang mungkin menarik untuk Anda. Sampai jumpa lagi.